Ini salah satu mungkin titik balik yang banyak orang mungkin remehkan, Mas. Karena di 2017 aku kenal Canva bukan di tempat-tempat yang eksklusif, mungkin orang bilang. Bukan di tempat-tempat yang kayak banyak orang cari, tapi justru aku kenal di organisasi non-profit. Jujur waktu aku belajar desain, aku bukan pendidikannya bukan lulusan DKV atau seni rupa, bukan, Mas. Itu aku komunikasi, ngerasain sendiri ketika baru belajar desain terus mau minta masukan di komunitas. Itu ya ada yang support tapi lebih banyak yang hujat. Gimana koreksinya? Wah, nilainya jelek nih gitu. Wah, desainnya dalam tanda kutip maaf sampah nih gitu. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, sama aja gitu ya. Teman-teman, episode Moneti Talk kali ini kita kedatangan Mas Syamas. Gitu ya, nanti Mas Syamas bisa perkenalan diri singkat gitu. Tapi saya izin bilang bahwa Mas Syamas adalah CEO Sedesign. Sedesign.id, teman-teman. Lalu juga di biografinya ini Mas Syamas menuliskan Canva Verified Expert. Benar ya Mas ya? Nanti kita kulik, teman-teman, kita kulik apa sih itu Canva Verified Expert gitu ya, dan lain-lain. Tapi sebelumnya Mas Syamas, welcome ya Mas ya. Di podcast sederhana kami Mas. Terima kasih. Ya. Mas, kita langsung mulai ya Mas ya, izin. Mulai. Baik, Mas. Tadi saya baru bilang Canva Verified Expert Mas. Ini tuh apa Mas? Gelar yang Mas sematkan sendiri gitu ya, atau gelar resmi dari Canva atau gimana Mas? Iya, jadi kalau dilihat atau teman-teman searching di Google, Canva Verified Expert itu ada websitenya sendiri. Memang yang buat Canva gitu. Dan itu dari beberapa negara, itu dipilih lah gitu. Ada salah satu negara, ada yang 2, ada yang 3. Kalau memang penggunanya banyak itu ada juga sempat ya 3-4 orang gitu. Cuma yang di Indonesia itu baru 1 gitu. Ada Mas ya Mas? Iya, untuk saat ini ya, saat ini. Keren banget. Mas, diceritain singkat Mas, gimana prosesnya Mas bisa dapet, boleh nggak saya sebut itu gelar Mas? Atau apa itu Canva Verified Expert itu apa sih Mas? Lebih title ya, boleh lah ya gitu. Memang jadi mungkin kalau aku flashback itu di sekitar tahun 2022 ya, 2021 2022 itu tiba-tiba ada email masuk gitu. Email masuk dari Canva-nya langsung gitu kan. Terus aku lihat emailnya bener nih @canva.com kan. Oh, bukan scam nih. Dan ditawari lah gitu. Ditawari untuk interview dulu. Interview karena kita akan ada program Canva Verified Expert gitu. Awalnya aku belum tahu gitu karena dulu itu ada Canva Champion namanya. Canva Champion. Canva Champion. Kalau Canva Champion itu ini zaman dulu namanya ya. Teman-teman yang mengafiliatkan Canva. Orang pakai Canva Pro dapat komisi atau profit gitu ya. Nah, itu Canva Champion. Ya, program affiliate. Nah, kalau Canva Verified Expert ini gimana nih sistemnya? Karena jujur aku kalau untuk masalah affiliate mempromosikan Canva itu kayak bukan passion aku gitu kan. Passion aku lebih ke kayak ngajar gitu kan. Nah, terus akhirnya dijelaskan lah sama beliau yang langsung dari Canva-nya, terus kemudian interview hari pertama dijelaskan program kita kayak gimana, terus setuju nggak gitu atau bersedia nggak? Oke, bersedia. Setelah itu masuk ke tes, kayak ke tes gitu ya. Tesnya ngobrol gitu. Apa aja yang kamu lakukan selama ini gitu. Waktu dulu itu di 2022 belum seperti sekarang gitu. Aku belum membentuk Sedesign, masih bener-bener solo creator aja gitu. Tapi ya mungkin nilai lebih yang bisa dilihat, ini bisa jadi catatan buat teman-teman semua, yaitu aku main di omnichannel Mas. Gitu. Jadi aku nggak hanya sekedar di Instagram, tapi di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook itu semua aku posting juga. Gitu. Kontennya mirroring. Oke Mas, benar Mas. Berarti kan Mas dihubunginya 2022. Iya. Itu berarti dari sebelum 2022 kan pasti Mas sudah mempromosikan. Iya. Kan bukan mempromosikan lah ya. Jadi konten kreator Canva kurang. Betul, pakai Canva lah. Iya, dari 2020 memang awalnya. Kalau aku tarik flashback jauh itu pakai Canva dari 2017, mulai ngontenin Canva-nya 2020. Oh gitu. Iya. Saat pandemi ya. Iya, betul. Kok saya nggak dihubungi Canva ya teman-teman? Kenapa Mas ya Mas dihubungi gitu? Mas, sorry Mas, tadi saya tertarik gini.
Mas dihubungi via email. Iya. Setelah itu lanjut melangkah ke interview. Iya, betul. Yang interview ini, yang email dulu deh. Yang email ini Canva Indonesia atau Canva Pusat langsung. Pusat. Iya, langsung. Community leadernya langsung. Iya. Kalau yang interview Sama. Beliau juga. Iya. Bahasa Inggris boleh. Pakai bahasa Inggris. Dari Los Angeles langsung. Waktunya juga kita agak susah tuh ya untuk nemuin, karena di tempat mereka misalkan pagi ya, di kita waktunya agak susah gitu, larut malam gitu-gitu. Cuma yang satu hal yang aku seneng waktu aku bareng itu, seangkatan aku itu ada 4 orang. 2-nya lagi perempuan, aku lupa dari negara mana ya. Satunya itu dari Malaysia. Nah ini, sampai sekarang itu masih berjalan relasinya, bahkan kita bikin project bareng juga gitu. Orang Indonesia yang di interview yang melalui proses seperti Mas Yamas ini hanya Mas Yamas atau Mas tahu ada yang lain misalnya? Setahu aku hanya aku gitu. Karena ya belum ada lagi, biasanya kalau sudah ada mungkin teman-teman sharing gitu. Karena di sini banyaknya kanvasador gitu. Kanvasador yang jadi community ya, yang handle community itu beda lagi gitu. Oke, berarti intinya kita bisa mengklaim bahwa Mas Yamas adalah satu-satunya Canva verified expert di Indonesia. Untuk saat ini. Dengar teman-teman. keren banget. Untuk saat ini ya Mas. Untuk ya? saat ini. Tapi overall seperti itu ceritanya. Gelar ini Mas, maaf Mas, gelar ini tuh ada piagamnya kah? Ada, kalau kayak kita kan gini, kalau selesai kuliah kan kita punya ijazah gitu ya. Iya. Bentuknya apa Mas gelar ini? Pertama di websitenya Canva Verified Expert itu ada gitu. Oke. Ada, jadi pas dicek bener gak sih Mas Syam, itu ada teman-teman. Dan itu yang bikin Canva pusatnya langsung, bukan aku gitu ya, atau bukan tim. Ada fotonya Mas ya Mas? Ada fotonya. Dan di situ aku ngebanggainnya kan mereka kota terus koma negara gitu ya. Aku ngebanggainnya Bekasi, koma Indonesia. Terserah mereka cari sendiri Bekasi dan itu di sebelah mana ya. Baik, gitu. warga Bekasi juga patut berbangga ya saat ini. Hidup Bekasi gitu ya. Iya. Baik Mas, thank you Mas ceritanya. Mas, saya mau flashback jauh lebih mundur. Kan tadi Mas mengenal Canva tahun 2017. Betul. Benar ya? Pertanyaannya sederhana Mas, kenapa Mas lebih memilih mendalami Canva dibanding software lain? Padahal kita punya PowerPoint dan lain-lain gitu Mas. Kenapa Mas tertarik? Ini menarik banget sih. Ini salah satu mungkin titik balik yang banyak orang mungkin remehkan Mas. Karena di 2017 aku kenal Canva bukan di tempat-tempat yang eksklusif mungkin orang bilang. Bukan di tempat-tempat yang kayak banyak orang cari, tapi justru aku kenal di organisasi non-profit. Jadi aku gabung organisasi non-profit. Iya. Di sana karena non-profit, akhirnya mereka menggunakan atau memanfaatkan software-software yang gratisan, tapi hasilnya maksimal. Oke. Salah satunya desainnya pakai Canva. Di zaman itu ya masih pakai Adobe gitu kan, pakai Photoshop, Corel dan lain-lainnya gitu. Di situ pakai Canva. Situ aku kaget gitu kan, kayak Canva apaan nih gitu. Iya, Dulu belum ada apps-nya teman-teman. Jangan ngebayangin Canva yang sekarang ada apps-nya. Yes. Harus di laptop dibuka gitu kan, dan template-nya masih Website kaku. ya? Iya. Oke. Tapi di situ udah kayak, wah ini template-nya udah banyak gitu ya. Udah lumayan walaupun masih berbahasa Inggris. Oke. Bisa kita drag and drop, kita rubah, terus kita download real time, itu kita bisa langsung publish dan segala macam. Menurut aku udah ngelihat di tahun 2017 aja aku udah ngerasa kayak ini salah satu aplikasi kayaknya akan booming nih kalau dia konsisten terus. Oh gitu. Udah bisa melihat dari dulu. Udah bisa gitu. ngeliat itu. Karena memang wow banget gitu pada saat itu. Karena dulu aku pakai Corel Draw Yes. dan laptopnya RAM-nya cuma 4, jadi bisa masuk nggak bisa keluar Mas. Oke, bisa masuk nggak bisa. Oke Mas. Ngehang. Oke, iya. Gitu. Kan tadi Mas bilang pihak Canva yang menghubungi langsung gitu ya. Iya. Sorry. Saya penasaran aja Mas, bisa nggak saya atau teman-teman di sini gitu ya, penonton di sini yang merasa cukup ahli dalam hal Canva itu mengajukan diri untuk menjadi Canva Verified Expert. Bisa nggak Mas kira-kira? Ini bagus banget nih. Jadi aku mungkin mengutip temanku dulu yang dari Malaysia ya, Canva Verified Malaysia yang sebarengan aku itu si Don Scholar namanya. Nah Don Scholar juga merekomendasikan partnernya Dr. Tazli untuk jadi Canva Verified Expert. Yes. Tapi tidak memiliki satu kategori yang sama. Contohnya mungkin di sini Don sebagai ya kreatornya gitu ya, ngonten gitu. Nah, merekomendasikan Dr. Tazli selaku edukasinya atau edukatornya.
Karena Dr. Tazli di Malaysia sudah banyak relasinya di bidang kampus-kampus atau university gitu. Nah, apakah bisa untuk mengajukan diri? Jawabannya belum bisa kalau untuk mengajukan diri Oke. gitu. Sayang sekali. Oke. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Nanti kalau misalkan memang teman-teman bisa konsisten gitu kan ya, di pendengar-pendengar semua di sini bisa konsisten, terus kemudian bisa melihat spesialisasi lain dari diri teman-teman untuk memaksimalkan Canva, itu bisa banget. Karena jalannya sangat terbuka lebar Mas sebenarnya. Kalau misalkan dari jalur verified expert untuk kreator itu udah terisi sama Masya misalnya. Iya. Tapi belum terisi edukator, belum ada gitu ya. Yang backgroundnya pendidikan. Itu ya, seperti Dr. Tazli di Malaysia lah Oke. contohnya. Terus kemudian UMKM, terus kemudian non profit. Gitu. Oh. Karena ya di kategori-kategori ini concernnya Canva kan, kreator, terus kemudian edukator, UMKM, terus kemudian non profit, dan terakhir itu government sebenarnya. Tapi biasanya government nggak Oke, kesana, gitu. berarti kalau saya memilih jalur misalkan ya menjadi Canva Verified Expert versi UMKM misalkan Bisa. gitu ya. Tapi mungkin syaratnya saya harus banyak meng-create konten Betul. terkait itu ya. Itu syarat utama ya Mas ya. Betul, betul. Oke. Dan omni channel sih sebenarnya. Case-nya banyak teman-teman di sini yang aku lihat kayak nyaman di salah satu platform. Ada yang tingginya di TikTok, ya udah di TikTok lebih konsisten gitu kan. Udah nggak mau pedulin sama yang lain. Oh. Instagram aja. Sementara kalau dari dulu aku memang ke omni channel semua, aku sebar aja. Oke, Gitu. berarti kata kuncinya di-share kontennya ke berbagai channel ya. Betul. Itu sama atau beda Mas kontennya? Sama aja nggak apa-apa. Sama aja nggak Sama apa-apa. aja. Oh, konten duplikasi nggak Mirroring masalah aja, maksudnya? ya Oh, betul. mirroring aja. Mirroring bener-bener. Real time itu bener-bener diupload. Kecuali ya kalau di YouTube memang konten-konten panjang juga diupload juga ya. Oke, Gitu. oke. Teman-teman udah tahu ya rahasianya Mas Yamas bisa jadi punya gelar ini gitu teman-teman. Canva Verified Expert. Mas kan tadi dari 2017 ya Mas ya? Iya. Tapi saya yakin sebelum 2017 kan Mas pakai PowerPoint misalkan Iya, untuk oke. bikin presentasi pakai yang lain gitu ya. Saya sebut brand nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ya. Mas, PowerPoint kan dari dulu sampai ke sini kan juga makin oke Mas gitu ya. Iya. Fiturnya makin banyak. Kenapa Mas tetap memilih Canva Mas? Nggak balik lagi ke PowerPoint atau nyoba-nyoba yang lain misalkan? Ya pertama keterbatasan dari fasilitas toolsnya Mas. Jadi mungkin PowerPoint itu cukup mudah dipakai juga di desktop atau di PC gitu. Mungkin di mobile atau di tab juga sudah ada. Tapi memang keterbatasan tools, nggak semua orang punya desktop misalkan, atau nggak semua orang punya ya PC yang mumpuni. Dan license-nya kan juga Iya. beda ya gitu ya. Kalau misalkan kita bayangkan penggunanya adalah seorang ibu rumah tangga yang nggak kerja kantoran, terus kemudian juga ya lagi ngurusin anak, lagi beberes rumah, terus harus buka laptop dulu untuk bikin konten gitu kan. Nah itu sih mungkin yang salah satu jadi pertimbangan sih Mas. Oke. Intinya keduanya bagus gitu ya Mas ya. Bagus, Tapi bagus. memang kepentingannya seperti apa? Kepentingannya berbeda Mas, benar. Kayak aku selalu bilang nih buat teman-teman haters nih, boleh dilihat ya teman-teman haters Canva yang selalu banding-bandingin aplikasi. Aku selalu bilang kayak gini, teman-teman pilot aja kalau mau jajan ke minimarket terdekat, ya nggak mungkin dia pakai pesawat kan, Iya. ya pakai motor cukup gitu kan. Oke. Atau kalau mau ya cuman mau cari keringat, iya dia nggak mungkin pakai motor sport juga, dia cuma pakai sepeda aja atau jalan kaki. Jadi menggunakan tools sesuai dengan fungsinya kan Mas, Oke. bukan tergantung Analoginya gengsinya. Analoginya menarik Mas. Iya teman-teman. Oh, haters itu banyak Mas. Banyak Mas, karena mereka tadi mengutamakan gengsi daripada fungsi. Oke. Anak banget nih gitu. Oke. Anak banget nih contohnya kita. Oke, saya paham lah Mas, saya paham lah. Oke, baik Mas. Saya nggak akan lanjut ke arah sana ya Mas ya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Biar penontonnya banyak Mas. Nanti di clipper bagian yang itu. Oke Mas, nanti kita pertimbangkan, aman Mas. Mas gini, Canva itu kan artinya data kita disimpan di cloud. Iya betul. Bener ya, di servernya mereka gitu ya. Mau nanya sedikit Mas terkait, saya nggak tahu apakah Mas familiar dengan keamanan data atau apa gitu ya, presentasi penting kita gitu ya, presentasi pitching bisnis apapun misalkan kita bikin pakai Canva kan bukan milik kita nih, ditaruh di server mereka. Itu gimana Mas pertimbangannya? Itu Canva udah cukup aman Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di canva.com/security itu sudah dijelasin semua license security, standarnya mereka juga sudah Uni Eropa gitu. Oke. Mereka udah kerjasama dengan security global juga, jadi cukup aman lah gitu ya. Cukup aman kalau misalkan kita mau menyimpan data, terus kemudian foto juga, presentasi kita nggak akan bocor sampai ke pihak luar gitu. Oke, baik. Kita bicara Canva, mungkin mayoritas di mindset orang, termasuk saya mungkin. Saya kan pengguna Canva juga ya Mas ya, sejak beberapa tahun terakhir Mas.
Canva sama dengan bikin presentasi gitu ya. Tapi yang mau saya tanyakan gini, di dunia profesional seperti di tempat saya bekerja gitu ya, itu penggunaan Canva itu bukan lebih cocok ya. Bisa untuk apa aja sih Mas selain bikin presentasi gitu loh Mas, gimana Mas? Jadi banyak fungsinya Canva meliputi berbagai macam hal desain sebenarnya. Jadi nggak hanya presentasi, kalau di profesional mungkin butuh, kemarin temanku butuh tote bag, itu benar-benar desainnya dari Canva. Oke. Jadi bikin merch, printing design, itu masih bisa juga Mas. Oke, Gitu. berarti sorry Mas, Canva ini berarti bisa mensubstitusi software-software desain lainnya ya, bukannya mereka nggak bagus gitu ya, tapi maksudnya bisa mensubstitusi gitu ya Mas ya. Bener, bahkan nggak hanya desain Mas, bikin website juga bisa. Terus Bisa. kemudian juga bikin editing video, animasi juga bisa. Oke, ini menarik banget ya teman-teman ya. Nanti saya coba dalami ya Mas ya, nanti ya izin ya. Karena kan biasa kalau saya dan mungkin juga mayoritas teman-teman lainnya gitu ya, Canva kita bikin presentasi bla 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 gitu ya. Tapi mungkin belum mendalami animasi dan lain-lain. Oke, baik Mas. Mas gini, untuk menunjang pekerjaan saya lah misalkan gitu ya. Saya butuh Canva jelas gitu ya, saya butuh software lain jelas. Tapi gini, kalau dari kacamata Mas Yamas gitu ya, profesi apa Mas? Profesi apa yang paling membutuhkan keahlian Canva Mas? Apakah semuanya atau sales mungkin misalkan, kayak gimana Mas? Kalau dilihat dari data Canva statistik yang kemarin itu, biasanya pertama yang paling banyak itu agensi kreatif Mas. Creative agency. Kreatif agensi, karena ya mereka tiap hari akan berhubungan dengan segala hal tentang desain Oke. ya. Itu sosial medianya buat klien gitu. Oke. Terus event-event dan lain-lain gitu. Maaf Mas, dan ini apakah sudah terjadi Mas? Maksudnya rata-rata kreatif agensi yang Mas kenal menggunakan Canva atau kayak gimana? Di luar sudah sebenarnya Mas. Dan sebenarnya faktanya itu Indonesia menduduki posisi ketiga pengguna terbanyak Oh, secara gitu. global gitu. Oke. Nah, kalau di luar itu memang banyaknya menggunakan Canva ya, baik agensi yang udah kelasnya corporate gitu kan, atau yang masih di middle low yang handle UMKM gitu, Oke. small medium enterprise. Nah, kalau di Indonesia ya sudah banyak juga untuk agensi-agensi yang aku lihat sendiri ya, teman-temanku yang membuat agensi yang masih middle dan ya target marketnya atau kliennya itu UMKM, bisnis online. Nah, itu sudah pakai Canva. Selain Oke. harganya bisa lebih murah, terus kemudian hasilnya juga bisa lebih cepat. Oke, ini kita bicara harga berarti kita bicara Canva Pro kali ya Mas ya. Ya. Kan ada yang free, yang gratis, dan ada yang Pro ya Mas ya. Bisa, iya betul. Oke, Mas mungkin dibahas dikit aja Mas, keuntungan Canva Pro itu apa Mas kira-kira? Keuntungan kalau kita subscribe Canva Pro gitu ya, banyak banget sebenarnya Mas. Dari koleksi template itu udah banyak banget. Saya ngerasain sih itu Mas. Iya. Saya kebetulan pakai Canva Pro ya teman-teman. Wih, Selain itu Mas, template, ilustrasi itu aksesnya kita bisa akses semua. Terus kemudian berbagai fitur-fitur Canva yang ada crown atau logo mahkotanya itu kan tanda Pro, itu kita bisa akses semua. Termasuk kalau menurut aku yang cukup penting itu seperti misalkan upscaler image. Kadang kita dapat gambar blur dari Google gitu, atau dari klien kita dapat gambar blur, terus kita upscale dia biar lebih HD oh kelihatannya. bisa ya. Itu bisa. Nah ini bedanya expert sama yang awam gitu ya teman-temannya. Oke. Apalagi Mas? Itu Terus aja? itu salah satunya yang aku suka juga upload font sih Mas. Ya kadang-kadang kan kita pengen punya karakteristik sendiri biar desainnya nggak gampang ditiru sama orang. Aku upload font ya, yang font yang mungkin kita sudah cari ciri khasnya atau mungkin kita beli sendiri gitu kan. Nah, kita upload fontnya di Canva sehingga kita bikin desainnya font khusus punya Oke, kita. berarti saya bisa bikin font sendiri, gaya saya sendiri, Upload di Canva. upload seluruh materi presentasi pakai itu. Bisa. Oh betul. oke. Berarti Canva ini sangat berguna ya Mas ya untuk personal, untuk karir mungkin gitu ya Mas ya. Iya, benar-benar Mas. Mungkin sedikit cerita, kalau aku boleh cerita, salah satu yang menyentuh buat aku gitu, salah satu memotivasi aku terus konsisten yaitu banyak ngebantu orang sih Mas, dan dalam tanda kutip itu mengubah nasib mereka. Jadi ada salah satu bahkan tim aku sekarang ya, tadinya beliau ibu rumah tangga, Oke. terus bekerja di apotek. Dia harus meninggalkan anaknya buat kerja di apotek itu, Oke. gitu. Terus kemudian dia berpikir gimana ya biar bisa tetap menghasilkan uang gitu di rumah dan tetap bisa ngurus anaknya, karena ya tiap mau ditinggal anaknya nangis gitu Oke. kan. Nah
Terus akhirnya dia sambil nungguin orang beli obat dan segala macam, dia ngulik-ngulik Canva gitu. Dia ngontenin, dia upload di sosial media. Terus akhirnya ya singkat cerita, gitu sering berjalannya waktu, dia mulai dapat klien dipercaya gitu. Modal Canva aja. Gitu. Dan alhamdulillahnya terus beliau bisa resign dari apoteknya, akhirnya sekarang full time konten, buka jasa desain, itu menghasilkan semuanya dari Canva. Full time content creator. Full time content creator. Sambil bisa tetap ngurus anak dan ya rezeki tetap bisa dicari dari rumah. Oh, keren gitu ya sih. Mas ya. Itu Oke, sih. itu salah satu apa ya istilahnya yang memang apa istilahnya Mas, yang memang faktor positif banget dari Iya. Canva-nya gitu ya Mas ya. Oke, itu berarti salah satu kegunaan buat kita secara personal. Kalau untuk di tempat kerja Mas, apakah orang yang bisa Canva akan lebih gimana ya saya ngomongnya, secara karir apakah akan bisa lebih cepat naik? Ya ini memang banyak faktor ya Mas ya. Iya. Tapi maksud saya apakah dengan menguasai Canva ini akan bisa lebih oke gitu Mas? Ini menarik. Sebelum ke naik karirnya, bahkan apakah modal Canva bisa keterima kerja? Betul. Jawabannya sangat-sangat bisa, Mas. Oke. Jadi ini cerita juga real, salah satu juga di komunitas kita, komunitas Iya. desain, itu ada yang sharing kayak, makasih Mas, beberapa tahun belajar ngikutin kontennya Mas Syam gitu kan, ngikutin tutorialnya Mas Syam. Itu aku praktekin, aku sharing di sosmed, terus kemudian masukin ke portofolio sama CV-ku. Akhirnya selang beberapa waktu aku keterima kerja di rumah sakit. Oh. Sampai dia di luar pulau, sampai waktu itu kita ngadain acara di Bekasi, bisa dibiayain sama tempat orang tersebut bekerja itu untuk belajar. Menarik ya. Di cover semuanya karena saking percayanya Mas itu. Jadi zaman sekarang Canva nggak bisa dipandang sebelah mata. Sejujurnya kalau teman-teman lihat juga di sosmedku, aku sering sharing kayak aku ngajar ke kementerian-kementerian, kemarin ke Kementerian Luar Negeri, Iya. terus Kementerian Agama, Iya. Kes gitu dan lain-lain. Itu udah belajar Canva teman-teman gitu sih. Di kementerian itu. Di kementerian sudah belajar Canva. Oke. Mas, mumpung Mas lagi ngomong ini ya Mas ya, mumpung Mas ngomong lagi ini, mumpung Mas sedang ngomongin ini, apa namanya, berarti kegiatannya Mas Yamas ini keliling ya Mas ya? Ngajarin Canva gitu? Atau kayak gimana Mas, gimana saat ini? Dari saat ini sebenarnya aku ngembangin sedesain ya. Kalau misalkan dibilang selain dari Canva Verified Expert, program-program yang kita jalanin, ya aku ngembangin sedesain gitu. Terus kelilingnya ini aku memang sesuai dengan kebutuhan dari klien. Tuh, ketika klien misalkan ada Mas minta bantu dong gitu ngajar di sini, oke, yaudah kita bisa datengin ke sana gitu. Tapi sehari-hari selain daripada itu ya tadi aku ngembangin sisi desain, terus kemudian bikin workshop atau webinar online, handle si komunitasnya itu, dan ya partnership sama klien-klien juga sih gitu. Oke. Sibuk lah ya pokoknya Mas. Alhamdulillah. Tapi intinya kalau saya adalah sebuah company, saya adalah pimpinan sebuah company dan saya ingin orang-orang di dalam company saya belajar Canva gitu ya. Mas Yamas bisa ngajarin gitu ya Mas ya? Insya Allah bisa. Baik teman-teman, saya udah buka nih ya. Saya udah buka nih kata kuncinya gitu ya teman-teman ya. Mas gini, apakah sebuah perusahaan membutuhkan orang-orang yang expert di Canva di industri saat ini ya Mas ya? Itu orang-orang ini jadi vital atau enggak Mas? Maksudnya untuk kepentingan bisnis lah terutama gitu loh Mas. Entah presentasi, entah apapun itu. Ini vital banget gak sih posisi bisa Canva ini Mas? Canva expert di sebuah perusahaan itu maksud Oke. saya. Kalau hanya Canva expert malah enggak aku bilang. Oke. Nah ini bisa jadi hook. Oke. Orang bisa cuman bisa Canva di sebuah perusahaan itu nggak akan bisa berkembang kecuali dia bisa menambahkan suatu hal. Misalkan bisa Canva plus jago presentasi. Wah, udah itu. Oke. Sulit digoyang itu istilahnya. Oke. Biasanya atasan-atasan udah, karena sering pengalaman aku kayak gitu. Mas ajarin lah Mas ini. Dia biasa bantu bikin saya presentasi. Sudah cukup bagus tapi tinggal dimatengin lagi gitu. Jadi atasan percaya sama dia. Oke. Ada trust itu timbul gitu. Termasuk ke Canva Sheet, fitur terbaru dari Canva yang Iya. mau menggeser aplikasi yang untuk table-table dan rumus-rumus itu. Saya pernah nyoba itu Mas. Iya. Oke. Ya itu juga. Ketika kita sudah bisa memaksimalkan Canva pakai itu jauh-jauh lebih efisien. Itu bisa sedikit banyak mensubstitusi Excel ya Mas ya? Sedikit Iya. banyak ya maksud Ya, saya? kurang lebih. Oh, makin keren aja ya fasilitas Canva-nya Betul. ya teman-teman. Karena ya? udah disupport AI juga kan Mas. Jadi kita nggak perlu insert rumusnya Oke. sendiri. Kita tinggal pakai aja bahasa Indonesia bisa. Tolong dong jumlahin,
tolong dong rata-ratain, itu udah muncul semuanya. Itu pakai AI ya mas? Pakai AI yang ada di Canva Sheet. Wah, saya harus bener-bener ngulik-ngulik lebih jauh nih mas Canva saya. Biasa maklum mas ya, saya memang hanya bikin presentasi gitu Iya, mas ya. Oke, baik. Mas, Canva sendiri ada komunitasnya nggak di Indonesia mas? Canva komunitas secara resmi itu ada Canva community yang jadi anggota-anggotanya adalah Canvasador, para Canvasador. Canvasador namanya? Ya, mungkin runtutannya gini, tugasnya Canva Verified Expert adalah menginspirasi Canvasador. Oke. Tugasnya Canvasador adalah menginspirasi teman-teman Canva user. Oke, Gitu. saya gitu ya? Ya, Oke. gitu. Makanya memang yang banyak terjun ke lapangan itu Canvasador dan jumlahnya jauh lebih banyak gitu. Bisa, kalau nggak salah ya, kalau maaf koreksi di komen kalau misalkan teman-teman tahu jumlahnya, seingat aku 100 lebih lah. 100 lebih? 100 lebih. Oke. Gitu. Berarti kalau komunitas Canva-nya sendiri saat ini sudah sebesar apa mas? Mas tahu nggak mas? Nah, jadi dari Canvasador ini memang menghandle ke lapangan, community gitu ya, mewadahi teman-teman Canva user untuk belajar bareng. Itu udah membuat juga per kotanya mas. Per kota sudah Ya, ada. Contohnya misalkan ada Jakarta Canva Lovers, itu ada. Saya baru tahu nih ya, mohon maaf mas. Oke. Ada. Terus kalau di Bekasi itu namanya Bekal mas. Bekal. Bekasi Canva Lovers. Oke. Di Hidup Bandung, Bekasi gitu. iya. Di Bandung ada namanya BCL, Bandung Canva Lovers. Itu kalau ketemuan ngapain mas? Ketemuan desain Canva. Oh, saling belajar. Saling belajar, betul. Karena kita kan Canva tuh belum ada yang, walaupun ada Canva Design School di webnya, cuman nggak berurut satu kurikulum gitu ya. Dari yang step by step, dari awal sampai akhir tuh yang seperti gimana lainnya itu belum ada. Oke. Tuh. Maka dari itu kayak cara membuat bayangan pada objek aja itu bisa berbagai macam cara orang-orang. Ada yang pakai fitur shadow, ada yang orangnya di copy dulu, terus dihitemin kopiannya, di blurring. Nah, ada juga yang kayak gitu. Oke. Ada yang hapus background dari Canva, ada yang hapus background dari apps gitu. Jadi mereka punya cara masing-masing. Oke. Nah, disitulah tempat kita berkoneksi dan bertukar pikiran. Intinya bukan cara mana yang paling benar, Betul. tapi cara A bisa loh, Iya. cara B bisa, Benar. senyamannya kita aja mau yang mana gitu. Ih menarik ya kalau ada komunitas kayak gitu ya teman-teman ya, kita bisa belajar banyak ya. Betul. Oke. Sedikit meng-highlight selain dari Canva-nya, itu juga selain Canva yang berbentuk desain digital ya. Kayak di Bekal itu juga ada program DIY kemarin gitu. Jadi ngedesain Canva terus habis itu dicetak langsung. Jadi Dicetak. pembatas buku, jadi amplop Dicetak di lokasi mas pada di lokasi, saat betul. ada yang bawa printer Bawa berarti ya? printernya, iya. Itu. Terus kemudian nggak hanya soal Canva, si komunitas itu ya benar-benar semakin hidup. Jadi nggak hanya ngebahas desain nih. Waktu itu di Bandung Canva Lovers itu ngadain kerjasama sama Timezone. Oke. Jadi mereka ya main sama Timezone gitu, dibiayain, disupport sama Timezone di Oke. Bandung gitu. Jadi nggak hanya seputar desain, tapi keseruan-keseruan hal lainnya itu bisa teman-teman dapetin. Oke, Mas berarti saya nangkapnya gini Mas, intinya kita bisa menggunakan Canva kan untuk mendesain, bikin presentasi, apapun itu ya, dan itu bisa kita duitin ya Mas ya. Artinya kita jualin hasil desain kita Benar. print pembatas buku, kita desain pembatas buku, kita print itu dan kita jual. Nggak masalah kan kalau ini Nggak ya? masalah. Di Oke. license Canva itu udah jelas sih mas, tertulis gitu. Untuk dicetak itu nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh, nah ini penting juga mas. Yang Gimana, nggak boleh Mas? gini. Misalkan Mas Windy kan pengguna Canva Pro. Iya. Iya kan, Betul. Mas Windy pengguna Canva Pro bisa setting-setting template-template yang ada mahkotanya, gitu ya. betul. Template-template juga bisa digunakan. Sudah tuh, mau misalkan mau membuat tentang cover buku lah, cover buku anak atau mungkin coloring book anak. Gitu. Iya. Semua elemen-elemennya sudah ada dan Mas save jadi PDF. Oke. Di save jadi PDF, lalu dijual belikan ke orang-orang yang nggak pakai Canva Pro. Elemennya. PDF-nya yang sudah berbentuk PDF itu, gitu. Yang mana orang nanti bisa cetak, padahal dia bukan pengguna Canva Pro. Ngerti. Gitu. Ngerti, Nah Mas. itu yang nggak Oke. boleh mas sebenarnya. Berarti saya nggak boleh misalkan masukin elemen yang pro, saya jadiin PDF lalu saya jual, ini nggak boleh ya, Nggak ilegal boleh. ya. Betul. Kalau Oke. mau dijualnya dalam berbentuk link. Jadi link edit ya, link template dari Canva, salin tautan dikasih. Sehingga orang yang mau akses, ya mau tidak mau harus ikutan pro dulu kan. Oh betul. Ya itu. Betul. Oke, itu saling menguntungkan lah ya Betul, untuk sebenarnya lebih Canva-nya ke sana. juga. Oke. Mas saya penasaran gini Mas, kan tadi sudah ada komunitas gitu ya. Tapi kalau lomba Mas, ini saya penasaran nih ya. Lomba Excel saya sering lihat gitu ya Mas ya. Bahkan ini sudah internasional gitu ya. Kalau lomba Canva Mas, ini ada nggak Mas?
lomba Canva secara official Canva itu ada. Kadang-kadang Canva itu mengadakan ada namanya Canva Muda gitu. Itu Di untuk pelajar-pelajar. Indonesia? Iya, di Oke. Indonesia. Ada juga khusus Canvasador internal itu juga sering diadakan gitu. Oke. Gimana Canvasador bisa lebih semangat gitu mengedukasi teman-teman. Nah, kalau misalkan yang nggak officialnya gitu, artinya ya hanya komunitas-komunitas atau BEM universitas mengadakan lomba Canva itu sering juga. Gitu. Bisa. Itu harus atas seizin brand Canva-nya atau enggak? Misalkan nih Mas ya. Ah. Saya kuliah nih misalkan kampus A gitu ya. Kami iseng-iseng aja mau ngadain lomba Canva hanya di satu kampus ini, kampus A ini. Misalkan saya dosennya, yuk lomba Canva yuk. Itu harus izin apa enggak, Mas? Nah, ini menariknya. Jadi sebenarnya nggak usah izin. Tapi kalau misalkan teman-teman ngajuin proposal atau izin, bahkan Canva Indonesia bisa support. Dalam bentuk apa, Mas? Dalam bentuk misalkan Canva Pro gratis. Oke. Gitu. Terus atau mungkin merge itu bisa juga. Gitu. Bisa dikomunikasikan sama Canva community Indonesianya langsung. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi ada nggak Mas lomba yang diadakan memang dari gimana saya nyebutnya, kan kantor Canva Indonesia belum ada gitu ya. Iya. Tapi lomba resmi yang diadakan Canva di Indonesia. Di Indonesia, ya seringnya yang aku lihat biasanya bekerja sama. Waktu itu pernah bekerja sama salah satu provider gitu. Oke. Itu terus kemudian di-share ke teman-teman semua. Infonya di Canva di Instagram Canva Indonesia. Berarti itu Mas simpelnya mungkin sponsor gitu ya, perusahaan X ini collab dengan komunitas Canva-nya gitu ya Mas ya. Bisa Lalu dibilang ngadain gitu. lomba ya. Bisa dibilang gitu. Yang mana komunitas Canva ini maybe akan minta izin ke pusat. Iya, mungkin Kurang bisa. lebih kayak gitu Kurang kali ya lebih Mas bisa ya. gitu. Tapi intinya bisa ya. Bisa banget. Boleh dicoba teman-teman. Yang kayak gitu. Apa namanya Mas? Kita coba. Saya penasaran dengan sistem lombanya Mas. Sistem lomba gitu ya. Biasanya kalau lomba Canva ini dibuka, anggaplah saya mau pilih perusahaan gitu ya. Anggap saya perusahaan X gitu ya. Perusahaan X mau buka lomba Canva nih. Ini oke lah tadi kita udah kerja sama dulu dengan komunitas Canva-nya, yang mana nanti mungkin mereka akan coba share ini ke Canva pusat gitu ya Mas ya. Tapi yang saya penasaran hal teknisnya Mas, kira-kira akan ada berapa banyak orang yang ikut Mas di Indonesia ini kira-kira? Oke, kalau untuk yang lomba-lomba di Indonesia sejujurnya karena aku nggak masukkan ke dalam sana gitu ya, belum termasuk ke dalam tim internal untuk lomba itu. Ada Jadi tim juga. iya, aku nggak terlalu bisa memastikan berapanya. Gitu. Cuma kalau dari pengalaman aku pribadi, ada brand-brand yang bekerja sama aku. Misalkan waktu itu ada brand, boleh sebut brand ya? Boleh silakan Mas. Saramonic misalkan waktu itu. Saramonic ingin membuat desain di wallpapernya itu, membuat wallpapernya itu terus kemudian ngajak teman-teman Canva user untuk membuat desainnya, kompetisinya itu. Oh, gitu. oke. Nah, itu bisa sampai 100-an ada, Mas. Gitu. 100 orang 100 lebih. orang. Itu Iya. online, offline Mas? Itu online. Online. Mereka share karyanya, disubmit, selain disubmit mereka share juga ke sosial media. Ini menarik nih lomba nih teman-teman. Mungkin nanti kita lanjutkan ya Mas nanti Iya. lomba. Mas mungkin yang memotivasi teman-teman untuk gue coba deh ikut lomba ini. Itu apa Mas? Ingin nunjukin bahwa dirinya bisa atau cuma untuk seneng-seneng aja? Biasa gimana Mas? Kriteria peserta lomba Mas? Pertama pasti hadiah ya. Itu pasti ya, realistis gitu ya. Teman-teman pasti ikut lomba pengen hadiah pertama. Hadiahnya menarik apa enggak. Kedua, selain dari hadiah yaitu portofolio gitu. Dari diri mereka prestisius nggak nih gitu. Bisa nggak dimasukin ke portofolio mereka. Misalkan lomba dari Alex. Nah, itu kan siapa orang nggak tahu Alex kan? Gitu kan misalnya. Makasih kayak Mas. gitu. Masuk ya. Masuk. Contohnya kayak gitu. Masukin ke portofolio mereka apa nggak bagus gitu kan. Misalkan bikin packaging lomba dari Alex pakai Canva. Udah kan. Gitu. Oke. Berarti ya saya kan kebayangnya kalau lomba Canva itu lomba bikin presentasi gitu ya. Tapi ini bahkan bisa lombanya sampai bikin packaging Bisa, gitu ya. Bisa betul. 3 dimensi berarti ya. 3 dimensi mungkin dipotong satu-satu terus Oh, dipasang di mock up bisa. Oke. Menarik Mas. Makasih Mas penjelasannya. Ya. Mas ada titipan pertanyaan nih. Boleh. Mas, Canva kontributor itu boleh dijelasin sedikit lagi nggak Mas? Canva kontributor. Oke. Jadi Canva kontributor itu orang yang nantinya akan bisa mensubmit karya lalu bisa digunakan di Canva library.
karyanya apa, bisa template, foto, terus kemudian elemen ngerti. ya. Makanya banyak ya, misalkan nanti Hari Keluarga Nasional gitu kan. Ada kok Hari Keluarga Nasional bahasa Indonesia, ilustrasi-ilustrasinya kok Indonesia banget gitu. Sistemnya gimana Mas? Itu. Sistemnya dia sharing profit, jadi ketika ada orang yang menggunakan si template tersebut sampai di download, itu nanti akan dapat profitnya. Sampai download. Sampai download. Harus download. Iya betul. Oh, kalau hanya dipakai di slide Dipakai di slide? Enggak. enggak. Sampai diunduh, sampai di download. Oh, Itu gitu. pakai, ya. Mas tahu nggak profit sharingnya berapa itu Mas? Nah, Persentasenya aja maksud saya. menariknya, waktu terakhir aku belum tahu ya kalau misalkan ada perubahan. Tapi terakhir infonya saat aku tanyain itu dikatakan kayak gini. Jadi bergantung profit Canva pada bulan itu. Ini luar biasa ini. Oke. Jadi sharing profitnya bergantung profit Canva bulan itu. Kalau Canva Pro banyak yang menggunakan pada bulan itu misalnya, atau mungkin ada suntikan dana dan lain-lain, ya itu lagi besar. Nah itu perunggahannya juga bisa besar untuk Oke. angkanya. Tapi kalau misalkan yang lagi menurun, ya menurun juga. Menurut aku cukup adil kayak gitu ya. Iya oke. Oh ya walaupun kita memang nggak bisa melihat itu kan ya, nggak Iya. bisa melihat berapa revenue Canva saat itu. gitu. Benar. Tapi Mas tahu nggak kalau dirupiahkan Mas per satu download itu tahu nggak Mas rupiahnya? Kira-kira aja angka kasar gitu per satu download. Per satu download. Biar teman-teman tertarik nih misalkan untuk kira-kira. Mungkin langsung pendapatannya aja mas, potensi pendapatannya. Gimana? Bisa sampai puluhan juta mas per bulan. Oke, Potensi potensi dah. keseluruhan ya. Iya, betul. Berapa kali download kita nggak tahu ya. Betul, karena fluktuatif. Kita nggak bisa bilang kayak, oh presentasi yang ini nih bakal banyak. Enggak. Gitu. Dan kalau dari kita kontributor bikin sebanyak-banyaknya dengan ya mengikuti tren, Iya. hari-hari besar gitu kan. Terus kemudian style yang lagi booming. Nah itu potensi pendapatannya per bulan bisa puluhan juta. Oke, tapi overall Mas, terima kasih penjelasannya tentang Canva. Untuk penutup Mas, saya izin mau bicara tentang Sedesign, Iya. gitu ya. Sedesign.id. Saya kemarin udah lihat-lihat nih Mas, itu boleh mungkin Mas Yamas bisa ceritain Mas di depan teman-teman Sedesign.id ini apa Mas? Oke, jadi sedesign.id ini sebenarnya mimpi aku dari awal 2021 mas. Oke. Itu jadi kita mau membuat sebenarnya wadah. Tadinya mau seperti menyambungkan antara UMKM dan freelancer. Kita bikin Oke. webnya atau aplikasinya, terus ya mereka bersatu di sana. Tadinya gitu. Cuman singkat cerita akhirnya berubah. Menurut aku jadi wadah komunitas aja deh. Oke. Karena waktu aku belajar desain, aku bukan pendidikannya bukan lulusan DKV atau seni rupa, bukan mas. Itu aku komunikasi, hubungan masyarakat lebih ke sana pendidikannya. Nah, ngerasain sendiri ketika baru belajar desain terus mau minta masukan di komunitas itu ya ada yang support tapi lebih banyak yang hujat. Karena kalau komunitas waktu itu komunitas Facebook lah ya, gitu. Gimana koreksinya? Wah nilainya jelek nih gitu. Wah desainnya dalam tanda kutip maaf sampah nih gitu. Malah kita yang baru belajar jadi ngedown kan. Iya. Disitulah niat aku bikin desain menjadi wadah. Gimana caranya mereka bisa sharing karya dengan bebas tanpa takut dijudge, malah dibantu. Oke. Aku sering juga ngadain mas webinar atau workshop malam hari itu Malam gratis. Oke. Benar-benar gratis buat teman-teman di desain community itu. Aku bedahin portofolionya gratis mas. Yang mana aku dulu minta dibedahin portofolio sama seorang desain sama freelancer expert itu harus nunggu mas slotnya. Jadi udah mah bayar. Di reviewnya bisa bulan depan. Oh, Mas, bentar Mas. Bedah portofolio itu maksudnya biar teman-teman ini juga, apakah misalkan saya mendesain sesuatu via Canva, saya kasih lihat Mas Yamas kasih inputan ke saya, gitu ya? Kalau itu bedah karya. Itu bedah karya. Bedah karya karena hanya potongan satu piece karya ini aja. Oke. Kalau portofolio, ketika mereka biasanya freelancer punya portofolio. Karena klien datang ke mereka pengen lihat mas desain yang sudah dibuat seperti apa, mereka akan lempar portofolio. Oke. Nah itu yang menurut aku penting jadi ujung tombak freelancer kan. Oh. Nah disitulah aku bedahin. Seluruh portofolionya dibedah. Iya, jadi begitu mereka share. Biasanya sih portofolio itu 15-20 halaman lah gitu. Iya, betul. Aku bedahin gitu sesuai dengan ilmu yang aku tahu gitu sih. Oke, dan itu free tapi mungkin nggak untuk semua orang gitu ya Mas Iya. ya, karena berapa banyak orang nanti Mas melayani itu gitu loh. Bener-bener. Biasanya per sesi itu bisa 5-10 lah paling cepat 10. Berarti anggap aja portofolio ini kayak kalau kayak kita untuk melamar pekerjaan Iya betul. gitu ya Mas ya. Betul banget. Oh menarik banget teman-teman. Silakan hubungi Mas Yamas gitu ya. Semoga beruntung teman-teman gitu ya. Karena kan kita harus paham teman-teman. Karena kan memang waktunya dan lain-lain gitu ya. Oh gitu. Mas, nah ini nih terakhir nih. Dari tadi saya bilang terakhir mulu ya Mas ya. Maaf Mas.
Mas Yamas akan bikin sebuah buku. Insya Allah ya. Insya Allah benar ya Mas ya. Baik, Mas boleh nggak di-share sedikit kenapa Mas ingin sharing? Kan tadi udah sharing dalam bentuk online, dalam bentuk sedesain, bikin komunitas sendiri. Kenapa Mas tertarik sharing via buku Mas? Gimana Mas? Oke. Ini menarik ya. Karena aku lihat juga banyak Mas pengguna-pengguna Canva yang kadang lewat video merasa kecepatan. Oke, Video kurang jelas. yes. Nggak ada proses mereka meresapi dulu di dalam pikiran. Karena video ya terus di play gitu. Iya. Di post ya udah di post gitu kan. Oke. Nggak ada yang mereka benar-benar meresapi dulu. Kenapa ya ketika abis pilih template terus aku harus pilih template yang ini gitu. Oke, Nggak ada proses seperti paham itu. saya. Kalau video ya. Kalau video Iya. berjalan aja terus dia ngikutin. Iya. Nah makanya aku berniat kalau dengan buku teman-teman bisa sambil melihat terus diresapi dulu. Betul sih, Oh betul. ternyata kayak gitu ya. Terus aku kasih juga di sana isinya ya. Rencana aku adalah ada maksud-maksud di sana gitu ya. Misalkan baik pemilihan warna, pemilihan template. Itu ada alasan-alasan semua. Dan nggak mungkin bisa dijelasin kalau di video. Karena video Betul, panjang sekali kalau dijelasin itu. Betul. Kalau buku kan tinggal apa sih tadi langkahnya tinggal balik gitu ya. Iya, Ya walaupun video juga bisa rewind sih gitu ya. Bisa. Tapi buku memungkinkan kita untuk berpikir lebih jauh gitu Iya ya Mas ya. benar. Menarik nih teman-teman, menarik. Mas, berarti buku ini untuk siapa Mas sebenarnya? Oke, target utama aku pertama pembacanya adalah pelajar udah pasti ya. Pelajar itu Teman-teman pelajar. SMA, Ya SMA sama kuliah. SMA kuliah. Gitu. Oke. SMA sama kuliah karena ya pada waktu itu aku pengen belajar Canva juga belum ada bukunya Mas waktu di Oke. 2017 gitu. Baik. Aku ngerasa wah kayaknya kalau ada buku yang mewakili perasaan aku dulu gitu. Bahkan dari pengalaman aku sekarang itu bakal jauh lebih berharga kan. Gitu. Terus kemudian ibu rumah tangga. Ini paling sih. Ibu rumah tangga. Iya. Wah, Ini justru yang paling menurut aku agar lebih bisa terselamatkan Mas sebenarnya gitu. Karena ibu rumah tangga ini yang berusaha struggle bagaimana cari penghasilan tambahan tanpa keluar rumah tadi seperti itu. Iya. Bisa membantu ekonomi keluarga mungkin bareng suaminya tapi lewat hobinya mereka. Oke. Gitu. Pelajar ibu rumah tangga. Ada lagi Mas? Terus kemudian yang ketiga pekerja profesional. Oke, saya gitu ya. Oke, Bisa baik. gitu. Karena pekerja profesional di sini mau belajar apa gitu ya, mau belajar infografis atau presentasi mungkin banyak. Tapi bagaimana teknisnya biar Yes. mudah dicerna, pesannya mudah disampaikan gitu ya. Dan mereka bisa ada bukti otentik kalau misalkan ditanya sama atasannya seumpama gitu. Kenapa kok kamu kayak gini? Oh, saya ngikutin buku yang ini. Nah, gitu. Ah, iya iya. Kalau kok aku ngikutin YouTube, ya YouTube kamu lihat misalkan kayak gitu Yes, ya, ada yes, kayak oke. gitunya gitu. Lebih valid lah ya Betul, kalau buku Mas. juga ya Mas ya. Apalagi ditulis oleh seorang Canva Verified Expert, Mas Yamas Terima teman-teman ya. kasih. Kapan Mas bukunya keluarnya? Insya Allah berapa bulan lagi ya? Berapa bulan lagi? Oktober lah ya. kalau Oktober nggak salah bisa. Ya. Oke, baik. Mas Yamas, makasih banyak ya Mas ya sudah hadir di podcast kita. Semoga pekerjaannya lancar Mas. Amin. Selalu, amin ya Mas ya. Teman-teman, kita udahan podcast kita tentang Canva gitu ya. Semoga karir kita bisa masing-masing naik juga gitu ya Mas ya. Thank you Mas sudah hadir di Sip, sini. sama-sama. Terima kasih banyak. Teman-teman, see you. Sampai jumpa. Dah.